Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat, ummahat, para ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa Najiyah TV dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pertama-tama kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita diberikan nikmat sehat dan waktu luang, yang dimana nikmat tersebut merupakan nikmat yang besar. Kesehatan dan waktu luang ini merupakan modal utama bagi manusia untuk bisa kita gunakan beramal, beribadah, untuk melakukan hal-hal yang positif. Jangan malah sebaliknya. Kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, akan tetapi kita habiskan, kita gunakan untuk hal yang sia-sia, yang bahkan memudaratkan kita, membuat kita celaka baik di dunia maupun akhirat. Waliyazubillah. Maka al-muslim al-aqil, muslim yang berakal, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya nikmat sehat, Allah berikan waktu luang, dia gunakan untuk hal-hal positif. Ya. Salah satunya hal yang positif yang dapat kita lakukan dan kita hadir sekarang. Ibu-ibu, ya. Ini alhamdulillah Allah kasih ibu-ibu kesehatan. Sehat apa tidak ibu-ibu yang belakang? Sehat ya? Masya Allah. Sehat lahir dan batin insya Allah. Ya. Ibu gunakan, kita gunakan untuk apa? Hal yang positif. Untuk menimba ilmu. Untuk hadir ke majelis ilmu. Ini nikmat di atas nikmat. Karena umur kita ibu, nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, kemudian waktu kita, ini akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa jawab. Hai fulanah, ya fulan, hari ini, di waktu ini, jam sekian, di tempat ini, engkau ngapain? Apa yang kau lakukan? Kita harus bisa jawab. Dan kita harus jawab. Dan tidak bisa lagi bohong, ibu. Ya, tidak bisa bohong. Nah, tatkala kita menggunakan umur kita, waktu kita, nikmat sehat kita ini untuk hal positif, ya Allah, saya di waktu tersebut pergi ke majelis ilmu, menimba ilmu agama sebagai bekal saya
ketika hidup di dunia, supaya kita tidak tersesat, maka kita belajar ilmu agama dan sebagai amal soleh kita yang akan kita nikmati di akhirat kelak. Baiklah, tak lupa ya, sholawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baiklah, izinkan ana menyampaikan sedikit berita maupun perubahan jadwal sebenarnya. Tersebar atau sudah tersebar beberapa hari yang lalu atau kemarin, bahwasanya kajian sore ini atau siang ini adalah disampaikan oleh Al-Ustaz Faisal Abdurrahman LCMA hafizahullah taala. Tapi qadarullah pagi tadi beliau mengabarkan bahwasanya beliau qadarullah berhalangan untuk hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan ini karena ada beberapa faktor, ya. Ala kulli hal, kita tidak ingin majelis ini kosong, tidak ingin meninggalkan kebaikan sebagaimana biasa. Kita berusaha untuk isi kekosongan tersebut dengan ustaz-ustaz yang ada. Baiklah, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan keutuhan rumah tangga. Bagaimana cara membina rumah tangga? Kita sama-sama belajar, ya. Baik yang sudah berumah tangga atau yang akan berumah tangga. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Karena rumah tangga adalah hal yang terpenting di dalam umat Islam ini. Baik tidaknya umat Islam itu berangkat dari segolongan kecil, yaitu keluarga umat Islam. Kalau keluarga Muslim itu paham terhadap agamanya, kembali kepada pendidikan agama Islam, niscaya umat Islam secara umum akan baik. Ya, kembali kepada keluarga. Kita menginginkan pemimpin kita Islami kembali menerapkan agama Islam, menghidupkan syariat-syariat Islam, menghidupkan syiar-syiar Islam. Itu berangkat dari keluarga kita dulu. Dari keluarga ibu-ibu yang hadir sekarang. Mulailah dari diri kita, dari keluarga kita, lingkup terkecil kita dulu. Adapun anak atau ibu-ibu yang ingin mempengaruhi negeri ini sangat sulit. Terlebih kita ini bukan orang yang tinggi derajat sosialnya, artinya kita bukan siapa-siapa gitu. Omongan kita kadang nggak diterima. Maka kita mendidik, mengarahkan dari orang yang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Anak kita misalkan, saudara kita. Dari situ kita mulai. Pastikan diri kita baik, keluarga kita baik. Kemudian anak kita baik. Insya Allah setelah itu akan muncul dari
generasi setelah kita, anak-anak kita, cucu kita, anak cucunya kita dan seterusnya akan mengenal agama, akan mengarahkan anak-anak mereka itu ke pendidikan agama, loyal terhadap agamanya. Jadi ini kenapa Anas sering ya mengatakan penting kita untuk membahas tentang pendidikan rumah tangga. Sekali lagi, baik tidaknya Islam itu dimulai dari keluarga. Bahkan kita sudah sampai bahas tentang apa? Bagaimana cara memulainya. Kita katakan apa? Sebelum nikah kita harus sudah mulai mencari pasangan yang baik. Kita sudah sampaikan di sini. Maka kita akan bahas bagaimana agar rumah tangga itu bahagia. Bagaimana agar rumah tangga itu bahagia. Dan kebahagiaan di rumah tangga itu idaman seseorang. Semua orang mengidam-idamkan dan ingin bahagia di dalam rumah tangganya. Bahagia bukan berarti tidak ada masalah dalam rumah tangga. Ingat itu. Bukan berarti tidak ada masalah. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Bahkan kita dengar rumah tangga Rasulullah pun terkadang ada sedikit masalah dengan istrinya dan seterusnya. Nah, itu biasa. Begitu juga para sahabat Nabi SAW. Rumah tangga yang tidak ada masalah itu keniscayaan tidak akan ada. Yang ada kita harus siap menghadapi masalah. Karena kita ibarat kapal, perahu, itu kita sudah berlayar. Ya, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita ke lautan yang luas. Kita punya tujuan. Tujuan berumah tangga adalah akhirat, surga. Bagaimana kita berumah tangga itu berta'awun agar kita sampai ke tujuan. Kemana tujuan kita? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tiada dua dan tiada tara, yaitu surga. Itu hal yang sangat mahal. Makanya kita harus dayung itu perahu siang malam 24 jam, setahun, 2 tahun gak cukup, 3 tahun, puluhan tahun. Supaya kita sampai ke tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita berlayar, namanya di laut ada apa, Ibu? Di lautan lepas itu ada apa? Ada ombak, bahkan badai, ya tidak? Itu sudah pasti. Maka kita harus hadapi. Tidak ada laut yang tidak ada ombak dan badai. Makanya keniscayaan kalau tidak ada masalah rumah tangga. Tapi apakah kita menyerah? Tidak. Kita hadapi. Ya, kita dayung bersama. Kita harus terkadang sebagai suami atau sebagai istri harus menurunkan ego terkadang. Agar permasalahannya tidak berlanjut. Demi masa depan anak-anak kita. Demi rumah tangga agar tetap bertahan. Maka tips atau cara, di antara cara supaya rumah tangga kita ini bahagia adalah membina. Ini ada upaya pembinaan. Ya. Membina rumah tangga dengan apa? Dengan agama.
membina rumah tangga dengan agama. Dengan tuntunan agama maksudnya. Agama kita ini sudah sempurna. Semua ada tata caranya. Apalagi terkait dengan mengurus rumah tangga. Jadi panduan kita adalah agama. Ingat Ibu, panduan kita adalah agama. Kalau ingin bahagia, panduannya adalah agama. Tidak yang lain. Kalau ada orang yang ingin bahagia, rumah tangganya bahagia, kemudian dia mencari jalur lain selain agama, maka bohong. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Ya ayyuhalladzina amanu. Allah seru kita. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Ini harus kita dudukkan dulu. Mau kita bawa kemana keluarga kita? Apakah senang-senang belaka, mencari kebahagiaan dunia dengan refreshing ke segala tempat, dengan berbelanja barang-barang mewah, bahagia kita? Walau sebentar. Kebahagiaan itu fana. Dan kita bisa rasakan, ibu-ibu bisa rasakan. Kita pengen apa? Dulu membayangkan pengen rumah. Pengen sekali. Terakhir ngumpulkan uang, nabung setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dapat rumah. Allah kasih rumah sesuai dengan impian kita. Alhamdulillah. Sehari merasakan rumah baru, 2 hari, 3 hari, sebulan. Udah biasa. Itulah kenikmatan dunia. Fana. Sebentar. Begitu juga HP baru. Rasanya ngeliat iklan baru HP. Masya Allah. Kebeli sama kita. Mungkin sebulan 2 bulan. Habis itu biasa. Oh kayak gini. Sebentar. Lantas apa yang kita cari di dunia ini? Kita ingin cari kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga. Selamat dari neraka. Itu standar kebahagiaan, Ibu. Standar kebahagiaan versinya Allah itu apa? Apa standar kebahagiaan? Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Standar kebahagiaan menurut Allah adalah, ibu-ibu bisa lihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Ayat 185. Yang bawa mushaf boleh dilihat, dibuka Ali Imran ayat 185. Ini standar bahagia. Kalau standar manusia beda-beda, Ibu. Bahagia menurut manusia itu beda-beda. Ya tidak? Standarnya ibu dengan standar saya bahagia beda. Ya tidak? Beda. Mungkin standarnya ibu agak tinggi. Kalau punya mobil harus yang di atas 500 juta misalkan. Baru bahagia. Standar rumah mungkin kita beda-beda. Mungkin di antara ibu rumahnya itu harus tipe sekian. Baru bahagia. Itu standarnya manusia. Berbeda-beda. Standarnya ibu kalau
mungkin rihlah nih, refreshing, berwisata ke tempat baru, pengennya apa? Keluar negeri. Kalau saya ke Indonesia, ke Jawa aja misalkan, ke tempat rekreasi udah bahagia. Nah itu beda orang, beda standar. Kita ingin standarnya Allah yang menciptakan kita. Apa? Kebahagiaan, keberhasilan menurut Allah itu apa? Itu jawabannya di dalam surah Ali Imran ayat 185, silahkan dibaca. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa artinya? Apa? Barang siapa zuhziha itu artinya apa? Dijauhkan. Jauh dari neraka. Ibu pengen jauh atau dekat dari neraka nih? Kita sepakati dulu lah. Baca kengerian neraka itu. Bahan bakarnya manusia. Yang apinya itu jauh berlipat-lipat lebih panas daripada api dunia. Api dunia saja kita nggak kuat bu panasnya. Apalagi api besar. Kalau pernah melihat kebakaran rumah, jangankan 1 meter jaraknya. 10 meter, 20 meter itu panasnya masih terasa. Dan kita nggak kuat. Itu belum tersentuh itu ibu. Belum tersentuh. Kena panasnya setrika saja teriak gitu. Sampai tetangga kedengaran. Itu api dunia ibu. Sedangkan api neraka itu berlipat-lipat dari api dunia. Iya, derajatnya. Panasnya. Maka kalau belum takut dengan api neraka, seseorang belum minta perlindungan, malah dibuat candaan. Pengen ngumpul bareng sama teman nanti di neraka katanya. Waliyahzubillah. Ini orang subhanallah. Karena kejahilan itu tadi. Ya. Apa tadi ayatnya? Waman zuhziha atau faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dan kita harus minta ini, ya Allah jauhkanlah wajahku, jauhkanlah aku dan keluargaku dari api neraka. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian naro, dari neraka. Standar kebahagiaan sekali lagi adalah faman zuhziha, yaitu orang yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan yang dimasukkan ke dalam sorga, faqad faz, itulah kebahagiaan, itulah kemenangan yang hakiki menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, versinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan versinya manusia. Jadi jangan sampai kita apa? Kita membuat standar kebahagiaan kita. Oh, saya ingin bahagia kesana kemari. Ingat, itu kebahagiaan dunia, itu versimu. Kita ingin apa? Kebahagiaan ini versinya Allah, kebahagiaan yang hakiki, yang kekal abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebahagiaan dunia ini sebentar saja. Terbatas. Itu kebahagiaan dunia. Adapun kebahagiaan akhirat yang hakiki dan kekal abadi. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia, kata Allah,
illa mata'ul ghurur. Kecuali kesenangan yang menipu. Apa? Tidaklah kehidupan dunia ini apa? Kecuali kesenangan yang menipu, tipu-tipu yuk. Ya. Jadi sekali lagi kita sepakati, ya, standar kebahagiaan adalah yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga. Kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Kita bimbing mereka supaya mereka paham hakikat hidup ini. Paham hakikat hidup. Ujung-ujungnya kita akan meninggal dunia. Dan kalau sudah meninggal dunia terputuslah amal. Idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia in qata anhu amalu. Niscaya enggak bisa lagi berbuat amal. Yang ada kita apa? Menikmati amal yang selama hidup kita perbuat. Baik atau buruk amal kita, banyak buruknya atau banyak kebaikannya. Kalau kebaikannya lebih banyak, insya Allah di dalam alam kubur kita mendapat nikmat. Sebaliknya, kalau dosa yang lebih berat timbangannya, kita akan mendapat kesengsaraan waliyadzubillah. Sekali lagi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Surat Tahrim ayat 6. Ad-Dhahhak dan Muqatil, seorang imam Ad-Dhahhak dan Muqatil rahimahumullah, beliau mengatakan mengenai ayat di atas, haqqun 'alal muslim an yu'allima ahlahu. Kata beliau mengatakan haqqun 'alal muslim, sudah menjadi kewajiban atas seorang muslim untuk mengajari keluarganya. Untuk mengajari keluarganya. Ana wajib mengajarkan kepada istri ana. Wajib mengajarkan kepada keluarga ana tentang agama, membimbing mereka untuk mengenal agama. Ibu-ibu di belakang juga wajib bertawun dengan suami, bekerja sama, membentuk keluarga yang mengenal agama, mengarahkan anak-anaknya untuk belajar agama sedini mungkin. Sejak kecil, ya, bahkan ada seorang ikhwan yang cerita kepada anak, Masya Allah, diperdengarkan murattal sejak ada anaknya itu di kandungan. Ini upaya agar anaknya apa? Kenal agama sedini mungkin, bahkan masih di kandungan. Dan efeknya ajib, luar biasa. Ya. Masih usia belia, masih TK, Masya Allah, udah nampak, ya. Maka ini salah satu cara. Sejak kecil anak-anak kita arahkan. Kita beri arahan. Kita bentuk lingkungan yang agama, yang agamis begitu. Haqqun 'alal muslim an yu'allima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa abidihi wa ma faradallahu alaihim wa manahahum Allahu anhu. Kata beliau, wajib menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mengajari, mengarahkan keluarganya, termasuk kerabatnya, sampai hamba sahayanya,
untuk mengajarkan kepada mereka perkara wajib yang Allah perintahkan. Apa perintah Allah yang wajib diajarkan? Yang wajib kita ketahui adalah tauhid. Ini yang mendasar. Ajarkan nilai-nilai tauhid sedini mungkin. Ajak mereka berdoa, meminta, beribadah hanya kepada Allah. Ya. Ajarkan akidah. Di mana Allah kita ajarkan. Ini wajib bagi kita untuk mengajarkan keluarga kita. Terlebih lagi adab-adab Islam. Mulai dari tidur sampai bangun. Mau tidur ngapain? Berwudu misalkan. Baca doa. Bangun tidur. Baca doa. Mengajarkan kepada mereka sholat. Muru auladakum. Perintahkan anak kalian sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah ketika 10 tahun. Ketika nggak mau sholat 10 tahun boleh dipukul. Pukulan yang mendidik. Jauhi muka. Jauhi wajah. Jangan pukul wajah dan seterusnya. Ini tugas kita. Sebagai kepala rumah tangga. Atau sebagai orang tua. Mengajarkan anak-anak kita perkara agama. Coba kita bayangkan sebuah hadis Nabi SAW tentang nikmat ketika rumah tangga itu dibina di atas agama. Luar biasa, ya. Nabi SAW pernah menyuruh istri beliau untuk sholat malam bareng. Apa? Sholat malam bareng. Sholat malam bersama. Rahimallahu rajulan, kata Nabi SAW. Qama minal laili fasalla. Wa ayqadha imra'atahu fasallat. Sungguh, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Lalu mengerjakan salat. Dan ia membangunkan istrinya. Lalu istrinya pun salat. Apabila enggan, maka dia percikkan air ke wajah suami atau istrinya. Ini saling berta'awun, kerjasama. Ya, untuk kebaikan. Ini yang pertama. Yaitu membangun agama di atas agama. Pondasinya adalah agama. Kemudian termasuk cara agar rumah tangga itu bahagia adalah seorang istri harus taat pada suaminya. Ketika menikah, maka seorang istri harus taat kepada suaminya. Ini agar bahagia rumah tangga. Karena suami adalah kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Rumah tangga akan bahagia jika istri taat kepada suami. Rumah tangga akan bahagia apabila istri itu taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Karena istri yang seperti inilah, istri yang taat, istri yang patuh, ini adalah yang akan membuat suaminya bahagia. Sudah pasti. Seorang suami pasti akan bahagia ketika istrinya itu taat kepada suaminya. Dikatakan qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayun nisa'i khairun. Nabi pernah ditanya. Ibu-ibu hadir ya. Nabi itu pernah ditanya. Dikatakan kepada Nabi ayun nisa'i khair. Wanita seperti apa yang baik? Ini orang nanya wanita seperti apa yang paling baik. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, qala allati tasurruhu
idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Kata Nabi SAW, yaitu wanita yang paling menyenangkan tatkala suaminya melihat. Wanita yang bisa menyenangkan hati suaminya ketika suaminya melihat dia. Ini wanita yang terbaik. Ana harapkan semua di sini motonya satu. Ingin menyenangkan hati suaminya. Dia belum berucap, belum berbuat apa-apa. Tapi tatkala suaminya melihat dia, senang hatinya. Dia pandai. Ya, membuat suaminya bahagia. Inilah perempuan yang terbaik. Kemudian mentaati suaminya apabila suaminya memerintahkan suatu hal yang baik. Ketika suaminya memerintahkan, dia kerjakan. Taat, kata Nabi SAW. Dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Inilah kriteria istri yang baik, bahkan yang terbaik. Kata Rasulullah SAW. Bahkan istri yang seperti inilah yang akan dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, perempuan seorang istri itu sebenarnya enggak neko-neko ingin masuk surga. Ya. Kata Nabi SAW, wanita itu akan dimasukkan surga. Bahkan dia disuruh pilih tuh. Dari pintu mana yang kau inginkan. Ya, apabila dia melakukan idza salat al-mar'atu khamsaha. Apabila wanita itu salat 5 waktu, dia salat. Dan ini kan suatu keharusan, tidak ada yang spesial. Wanita paham, semuanya paham bahwasanya salat 5 waktu itu wajib. Dia harus memenuhi rukun sholatnya, tapi wajibnya, sunat-sunatnya dia jaga. Waktunya, tepat waktu sholatnya, dan seterusnya. Ini syarat yang pertama. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Apabila perempuan itu sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulannya, artinya di bulan Ramadan, dia berpuasa Ramadan. Ya, sholat dan puasa ini terikat ya kalau tidak haid. Tapi kalau haid tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Dia sholat 5 waktu, kemudian dia berpuasa, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha. Ingat, dan dia ata'at zaujaha apa? Taat kepada suaminya. Jadi ada berapa syarat untuk wanita itu bisa masuk surga? 4 ya. Yang pertama apa? Sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, tidak diundur-undur, ya, menjaga khusyuan. Bagaimana sholat itu mencontoh Nabi SAW, ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan. Kalau sudah terpenuhi, alhamdulillah, ibu akan ada kesempatan untuk memilih pintu surga yang mana yang ibu mau. Mau ibu? Mau surga? Masya Allah. Ya harus mau. Kalau nggak mau ini tanda tanya besar. Yang pertama apa syaratnya? Mudah, sholat 5 waktu. Udah ngerjakan sholat 5 waktu ibu? Alhamdulillah. Ada yang tidak sholat di sini? Ana yakin semuanya sholat 5 waktu ibu-ibu. Tinggal evaluasinya lagi, ya, sungguh-sungguh, ya, menjaga sholatnya, bukan sholat patok ayam, tergesa-gesa di ujung waktu, sholat asar dekat maghrib, itu akan sholatnya cepat-cepat, karena mau habis waktunya dan tidak khusyuk, sekedar melepaskan kewajiban saja tidak, ya, sholat dengan baik.
Salat itu kebutuhan kita, bukan Allah yang butuh, kita yang butuh salat itu. Langit ini akan tetap kokoh berdiri walaupun kita tidak sholat. Walaupun manusia seluruhnya nggak sholat. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Kita yang butuh dengan sholat. Untuk bekal kita di akhirat. Kita yang butuh dengan sholat kita. Tenang hati kita sudah sholat. Ya. Digugurkan dosa kita. Insya Allah. Kalau kita menjaga sholat. Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua, puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Pelajari fikih puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga apa? Wahafizat farjaha, kata Nabi SAW, yaitu menjaga kemaluan. Ya. Jaga. Maka wanita itu apa? Disuruh oleh Nabi SAW apa? Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikun. Menetaplah di rumah. Sabar ibu, berapa? Enggak lama ibu. Perempuan ini. Ketika kita mengenal manhaj, mengenal agama, ini yang seharusnya kita perhatikan. Salah satu yang harus kita perhatikan. Sholat, puasa, ibadah-ibadah, kemudian bagi perempuan ditambah nih. Ya, jangan mudah-mudah keluar. Kalau tidak penting, nggak usah nongki-nongki. Apalagi nggak ada gunanya. Kita butuh ngantar anak ke sekolah, anaknya sekolah PAUD, SD. Sudah selesai sampai sekolah pulang. Nggak usah nongkrong-nongkrong dulu nih. Ini muskilah ini, seperti ini Anda lihat. Ya. Mau cerita apa sama kawan? Bisa ada WA, tinggal telepon. Ada keperluan sama kawan. Ini kadang munculnya perempuan di tempat-tempat umum seperti itu mengganggu apa? Bukan mengganggu lalu lintas ya. Mengganggu laki-laki. Ya. Fitnah bagi laki-laki. Ustaz udah tua, Ustaz. Walaupun tua. Ibu-ibu tahu mata laki-laki itu melihatnya muda semua itu. Apalagi perempuan ngadep belakang. Udah nenek-nenek pun dikira masih belasan tahun. Jangan suka keluar rumah kalau nggak butuh, kalau nggak darurat, nggak ada perlu. Udah selesai kebutuhan antar anak pulang. Selesai belanja pulang. Ya. Bereskan rumah, ibadah di rumah, banyak istighfar. Ya, bereskan rumah. Kemudian selesaikan kebutuhan-kebutuhan suami sehingga suami bahagia. Ini jalan membuat ibu masuk surga tuh ini. Nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh jadi perempuan. Fokus, ya. Bagaimana ibu masuk surga para akhwat, para perempuan. Bisa dipahami ya, ini yang berapa? Ketiga ibu-ibu ya. Sholat pada waktunya. Sholat 5 waktu. Syukur-syukur ditambah dengan sholat sunnahnya. Qobliyah ba'diyahnya. Ya. Karena tidak ada, selama kita masih hidup kita wajib sholat. Kecuali bagi perempuan yang haid dan nifas. Tidak haid dan nifas, ngapain di apapun keadaannya, mau sakit kita wajib sholat. Safar sejauh apapun perjalanan kita tetap sholat. Sholat, puasa, menjaga kemaluan. Ini salah satunya tadi. Ya. Kemudian yang keempat apa? Wa ta'at zaujah. Taat nih sama suami. Selama suami menyuruh ibu kepada kebaikan, bukan maksiat, ibu wajib apa? Wajib kudeta. Hah? Wajib membentak
wajib taat ibu. Taat, titik sudah. Enggak pakai ngerutu-ngerutu. Ya. Ini siapa yang suruh yang ibu-ibu taat kepada suaminya? Allah. Bukan ana. Niatkan ibu taat itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang suruh. Kalau rumah tangga suami nggak ditaatin, lantas apa gunanya akad nikah? Anda tanya. Kita harus tahu, paham posisi anak istri, harus taat kepada suami. Perempuan yang seperti ini, Allah akan apa? Istilahnya sudah, kamu bebas deh masuk surga. Pintu mana yang kau inginkan? Ini sebab yang kedua ya. Atau kiat agar rumah tangga bahagia itu yang pertama apa tadi ibu yang kita bahas, mengarahkan, mengajak keluarga kita belajar agama. Ya. Membina rumah tangga dengan agama tadi yang pertama. Yang kedua apa? Seorang istri harus taat kepada suami. Ini sumber kebahagiaan rumah tangga. Mungkin ibu, mungkin, dan ini mungkin sering terjadi. Ibu-ibu dengar ya. Mungkin di mata ibu-ibu, ini perintah suami ini kayaknya enggak betul ini. Bagaimana caranya ibu merubah yang kata suami A, ibu pengen opsi lain, mungkin B. Tapi tetap suami itu bagaimana supaya bahagia. Ini teknis saya ibu. Ya, silahkan rayu, diajak diskusi dengan cara baik. Bisa dipahami? Bukan artinya di sini, semua harus A. Seorang istri nggak boleh membantah, nggak boleh memberi masukan, boleh ibu. Kalau misalkan suami memerintahkan kepada A, ibu nggak setuju nih. Tapi caranya buat agar suami tetap bahagia, senang dengan kita. Bisa dipahami? Caranya saja. Kadang orang marah. Ada kita ingin mengingkari kejelekan misalkan. Ada orang di mobil ngidupin musik. Ada satu ngingkarin, musik haram. Al-Quran hadis mengatakan musik haram, 4 mazhab haram. Yang ada supirnya itu marah. Diturunnya ibu dari mobil. Ada cara yang kedua, Pak, ada murotal ya? Ini kan sama-sama mengingkari, caranya beda. Ini teknis di lapangan. Pada dasarnya, bagaimana istri itu memang harus taat kepada suami, membahagiakan suami. Itu tujuannya. Karena di sini bukan gila hormat ya, ingin dihormat. Enggak. Ini anak menyampaikan hadis, menyampaikan dalil. Konsep Islam seperti ini, Bu. Walaupun kadang, suami saya begini begitu, selama kebaikan antum taat. Urusan suami, dia berbuat begini dan begitu, itu urusan dia sama Allah. Paham? Urusan ibu taat kepada perintah suami yang tidak memerintahkan kepada, otomatis tidak memerintahkan kepada keburukan dan maksiat. Selama perintah itu baik, menurut timbangan syar'i, menurut timbangan syariat, ibu taat sudah. Adapun dosa suami, urusan suami dengan Allah Subhanahu wa taala, ibu doakan saja. Ya, urusan ibu sama Allah, taat kepada suami. Ibu bagaimana menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala melalui taat kepada suami. Kalau ibu taat kepada suami yang soleh saja, yang sholat 5 waktu, Masya Allah, puasanya Senin Kamis, puasa Daud, sholat malam,
rajin berinfak, nyaris nggak ada nih di sini yang punya suami yang seperti itu. Paham Ibu? Ini agak sulit pahamnya Ibu-ibu ini. Bismillah. Semoga paham ya, jawabnya di hati saja. Kemudian yang berikutnya, agar rumah tangga kita bahagia. Apa Ibu? Anda bacakan, yaitu punya anak banyak. Ini kadang ada yang sepakat, ada yang tidak ini. Ya tidak? Ibu sepakat apa tidak dengan Ana? Salah satu kiat agar seorang itu bahagia rumah tangganya adalah memiliki banyak anak. Kebahagiaan di sini kebahagiaan dunia akhirat ya. Mungkin di dunia membayangkan banyak anak aja udah susah gitu kan. Baru membayangkan itu. Kan itu tuh. Bahkan orang-orang Jepang yang diprediksi sekian tahun itu di Jepang itu udah minim penduduk. Sekolah-sekolah sekarang udah banyak tutup. Karena mereka seperti itu. Budayanya. Mikirkan, oh ya Allah, anak banyak, begini, begitu. Jadi mereka nggak mau lagi punya anak. Kerja aja. Pokoknya bagaimana dianya yang bahagia. Kerja, dia kumpulkan harta, kemudian dia berpoya-poya bahagia, kata dia. Ini standar mereka. Sebagian orang membayangkan banyak anak aja susah. Sebagian orang melihat orang yang anaknya banyak, ada mikir dia, ya Allah kasihan ya, itu gimana begininya. Dia yang susah, kita yang menjalani biasa aja. Rupanya agar bahagia rumah tangga itu apa? Banyak anak. Minimal Ibu. Ketika banyak anak logikanya. Kalau satu anak, satu yang mendoakan Ibu, ya tidak? Bu, iya apa tidak? Iya kan? Yang punya satu anak, ya, yang mendoakan satu gitu. Ibu mendoakan orang tua apa tidak sekarang? Ada mendoakan orang tua? Ada, sekali-sekali. Ibu, al-jaza'u min jinsal amal. Perbuatan sesuai dengan balasan sesuai perbuatan. Ya. Kita berharap ketika kita sekarang mendoakan terus-menerus orang tua kita, anak kita nanti akan seperti itu. Ya tidak? Bahkan nanti di akhirat ada orang tua yang heran. Ini perasaan saya beramal tidak banyak. Kata Allah apa? Bistighfari laka atau kama qala. Ini karena apa? Istighfar anakmu untukmu. Paham Ibu? Seorang orang tua itu diangkat derajatnya oleh Allah, dimasukkan surga karena apa? Istighfar anaknya untuk dia. Artinya apa? Anaknya itu sering beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk orang tuanya. Kalau satu anaknya cuma satu. Tapi kalau dua kali lipat tuh. Banyak siang malam didoakan oleh anak. Ini logika saja, ya tidak? Mendoakan semakin banyak yang mendoakan, yang menolong juga semakin banyak. Terutama anak yang soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walin shalih yad'ulah." Kita bacakan tadi hadis yang mengatakan manusia
itu ketika meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya. Kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah, Ibu. Membikin masjid, ya. Jariyah ini yang terus berjalan, artinya pahalanya terus berjalan. Masjid akan digunakan untuk ibadah. Contoh. Kemudian salah satunya adalah apa? Membuat sumur yang airnya itu dimanfaatkan terus menerus untuk makan, minum, untuk membuat makanan maksudnya, untuk minum, untuk wudhu, kebutuhan sehari-hari. Ini amal jariah yang besar. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan, yang dimanfaatkan. Ibu mengajarkan orang, guru, misalkan mengajarkan membaca Al-Quran kepada seorang. Dia bisa baca Al-Quran, dia mengajarkan kepada saudaranya, kepada anaknya nanti. Seterusnya, kita akan menuai pahala. Seperti Syekh Yazid menulis, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Tulisan beliau luar biasa. Buku doa dan wirid itu siapa yang gak kenal? Bayangkan. Itu anak sejak awal-awal kenal hidayah. Itu pakai buku itu. Bahkan sekarang kayaknya masih ada. Tapi sampulnya udah gak ada. Itu ilmu yang bermanfaat. Itu amal jariyah. Yang semoga Allah merahmati beliau. Karya beliau akan terus dikenang walaupun beliau sudah wafat kemarin. Tadi sedekah jariyah, wa ilmin yunta'afa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salih yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka ini bagi yang punya anak. Kadang ada saudara-saudara kita yang belum dikaruniai anak. Ini ujian. Yang pertama anak katakan jangan putus asa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ibrahim puluhan tahun, 80 tahun kalau tidak salah. Beliau terus berdoa. Di usia yang senja. Terus berdoa. Meminta anak dan keturunan. Dan Allah kasih Ismail. Beliau tidak berputus asa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunialah aku anak yang soleh. Dan Allah berikan. Seorang anak yang penyabar. Salah satunya adalah Ismail. Kemudian kalau ingin juga mendapat pahala jariah itu tadi. Sedekah berbanyak. Walaupun di jalur anak mungkin gak ada yang mendoakan. Karena gak punya anak. Masih ada, rahmat Allah masih luas. Cari pintu yang lain. Agar amalan walaupun sudah terputus. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Tapi amalan terus ngalir kepada kita. Usahakan apa? Memikirkan bagaimana melakukan hal yang bisa bermanfaat sampai aku meninggal dunia. Ya membangun masjid. Kalau nggak bisa membangun seluruhnya sempurna bangunan, ya minimal kalau nggak bisa satu masjid ya 2 masjid. Ya Bu ya. Satu apa nggak bisa kok 2 gitu kan. Ya nggak harus. Intinya kita ikut serta. Walaupun 1-2 sak semen.
Kita berusaha. Dan amalan-amalan yang lainnya, salah satunya apa? Ilmu yang yuntafa'u bihi. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, mengajarkan anak kita, mengajar saudara kita, hal-hal yang bermanfaat, misalkan dia akan gunakan terus ilmu tersebut sampai punya anak, sampai meninggal dunia dan diwariskan kepada anaknya, dia beritahukan ilmu tersebut yang dia dapat dari kita dan seterusnya. Kemudian dikisahkan dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, ada seseorang yang menghadap Nabi SAW, datang kepada Nabi. Perhatikan ibu ya, masih sabar ibu ya, insya Allah sampai azan ya. Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, ada seseorang yang menghadapi Nabi SAW atau menghadap kepada Nabi, mendatangi Nabi SAW. Ia berkata, aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, katanya, kata orang tersebut. Namun sayang, wanita tersebut mandul, tidak punya keturunan. Apakah boleh aku menikahinya? Nabi SAW menjawab, tidak. Kemudian ia mendatangi Nabi SAW kedua kalinya, menanyakan hal yang serupa. Kata Nabi SAW, masih tidak. Kemudian sampai ia mendatangi Nabi SAW yang ketiga kalinya. Lantas Nabi SAW bersabda, tazawwajul waduda wal waluda fa inni mukatsirum bikumul umam. Ini sebab diturunkan hadis Nabi SAW yang sering kita dengar, tazawwajul waluda wal waduda fa inni mukatsirum bikum al umam. Kata Nabi SAW, nikailah wanita yang penyayang. Nikailah wanita yang penyayang. Ya, sayang kepada suami, sayang kepada anaknya. Nabi suruh seorang laki-laki itu menikahi wanita yang seperti itu, penyayang. Kemudian yang pertama al-wadud. Yang kedua al-walud. Al-walud itu apa? Dari kata walad, yang banyak anak. Yang banyak anak. Makanya para ulama menjelaskan dalam kitab mereka bagaimana nih caranya gitu kan. Memilih calon istri yang berkemungkinan dia banyak anaknya. Makanya di sini butuh seorang ahli yang berbicara atau melihat saudarinya. Paham Ibu? Misalnya anak nikahi istri anak, misalnya, ya bisa kita sebelum nikah itu melihat dari kakak perempuannya. Banyak anaknya, kemungkinan besar dia juga banyak anak. Atau dilihat dari jari atau apalah. Salah satu ulama menjelaskan seperti itu. Bisa dilihat dari tangannya katanya. Kalau anak ya nggak bisa, nah. Nggak paham masalah itu ya. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Kenapa? Karena aku ingin berbangga dengan umat yang lainnya. Nabi itu apa? Bangga dengan banyaknya umat. Nabi saya berbangga, Ibu. Nah, kita nggak bangga dengan banyak anak. Itu bertentangan atau tidak bertentangan? Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Memperbanyak anak keturunan. Sampai sini jelas Ibu ya? Ini sebab bahagia rupanya Ibu. Ya, orang tua yang terutama yang punya anak. Ya, bukan sekedar banyak anak. PR kita adalah bagaimana apa? Mendidik anak. Apa Ibu? Kembali ke poin satu tadi, ku anfusakum wa ahlikum, mengarahkan. Ya. Membina rumah tangga. Mengarahkan anak-anak kita, putra-putri kita ini yang di zaman sekarang agak sulit.
agak sulit. Tantangan di hari ini beda dengan zaman dahulu. Tantangan sekarang itu apa? Gadget, Ibu. Televisi dan acara-acara yang tidak pernah putus dan habis. Berat. Maka kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa dan berusaha membentuk lingkungan yang baik. Mulai dari memilih rumah yang strategis, lingkungan yang baik. Itu harus kita pikirkan. Lingkungan dalam hal ini kita pilihkan kawan-kawan, tempat sekolah yang baik. Ini upaya kita. Setelah itu kita doakan. Apapun yang terjadi, masalah pasti ada. Ya, yang penting kita udah berusaha maksimal. Apapun hasilnya itu yang terbaik. Karena sekali lagi kita hanya bisa mengarahkan. Adapun hidayah itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Nabi Nuh seorang nabi. Anaknya apa? Tidak beriman kepada beliau. Apakah beliau gagal? Tidak. Karena hidayah bukan milik beliau. Bukan milik Nabi Nuh. Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya biasanya menyuruh, mengarahkan semaksimal mungkin. Makanya Nabi Nuh di akhir hayat anak beliau panggil juga. Ayo ikut kapal kami. Tapi anaknya tidak mau dan enggan. Mengatakan bahwasanya aku akan selamat. Kata Nabi Nuh, tidak ada keselamatan hari ini. Hatta gunung tenggelam. Kita hanya bisa mengarahkan. Sampai ulama itu sampai berputus asa. Diceritakan apa? Anaknya tapi beliau pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, didiklah anakku. Terakhir anaknya menjadi orang yang baik. Karena segala cara mungkin sudah dilakukan, tapi kok nggak membuahkan hasil. Ya udah, kita rajin-rajin berdoa, minta sama Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajab, ketika sujud. Nanti sore ini antara asar dan maghrib, setelah asar dan maghrib di hari Jumat, itu salah satu waktu yang mustajab. Kita angkat tangan kita menghadap kiblat, kita khusyuk, sungguh-sungguh minta anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tua, yang menjadi amal jariyah bagi kita. Tapi lah kalau memang udah nggak mikir seperti itu, nggak pernah berdoa, mendoakan anak dan seterusnya, ini ya kayak gitu. Semakin seseorang mendoakan anaknya, ini tanda bahwasanya bersungguh-sungguh ingin kebaikan kepada anaknya. Kalau enggak ya berarti dia bohong. Jangan remehkan doa. Tentunya setelah kita berusaha, berupaya. Kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya Allah yang terakhir, tidak mudah meminta cerai. Ini seorang istri. Ya, hak cerai itu ada pada suami. Maka seorang istri tidak boleh bermudah-mudahan minta cerai kepada suaminya. Dari Thauban, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang meminta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Ya, hadisnya sahih. Ini hati-hati. Kadang seorang itu tidak sabar. Ya, tidak memikirkan, pendek sumbunya. Emosional sesaat. Cerai dan seterusnya. Dalam Islam cerai itu digunakan ketika sudah tidak ada jalan keluar.
Bukan di awal sedikit-sedikit kata-kata cerai keluar. Ini penakut dan pengecut, Anda katakan seperti itu. Dan Anda sarankan ibu-ibu, baik yang sudah menikah, apalagi yang belum menikah. Baik yang sudah menikah, apalagi lebih ditekankan lagi yang belum menikah. Pelajari fikih nikah, termasuk talak. Orang terkadang sering melontarkan kata-kata cerai ini dan itu karena dia nggak belajar dulu. Dan betapa banyak orang yang menyesal ketika sudah bercerai. Boleh ditanya. Ketika di awalnya, marah-marah, Ustaz, gimana nih? Saya mau cerai ini. Ketika sudah cerai besok nangis-nangis, Ustaz, gimana nih? Kembali lagi. Itu terjadi, Bu. Yang menyesal gimana caranya, dan seterusnya. Pikirkan, ya. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan, ad-dawamu aqwa minal ibtida. Melanjutkan, artinya apa? Melanjutkan pernikahan itu lebih mudah, ya tidak? Tinggal melanjutkan, Ibu. Sesuatu yang melanjutkan itu lebih mudah daripada memulai dari awal. Itu kata Ibnu Taimiyah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan ibu-ibu semuanya, agar kita semua dapat pelajaran, pencerahan, ya, terutama diri saya pribadi dan untuk keluarga Anda, ya. Kita harus banyak belajar, harus tahu hakikat dunia ini, mau kita bawa kemana nih bahtera rumah tangga ini, gitu. Kita sudah gambarkan ibarat kita di lautan, kita di atas bahtera. Di kiri kanan kita penuh dengan ombak, cobaan, ujian, tantangan, masalah. Bukan sekali dua kali, itu akan terus. Maka ibadah yang paling berat itu bukan sholat, Ibu. Nah, ibadah nikah ini paling berat. Sejak ucapan akad nikah itu sampai mati. Itu ibadah. Dan banyak rintangan dan ujian di situ. Harus sama-sama kuat dan menguatkan. Terlebih beban, misalkan anak harus sekolah, apalagi anaknya banyak, yang satu masuk TK, yang satu masuk SD, yang tahu mau kuliah. Itu beban. Seorang kepala rumah tangga, seorang tua harus kuat. Harus kuat di situ, anak akui. Maka semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat, kita berusaha untuk mengajar, membimbing, mengarahkan anak kita kepada agama, insya Allah Allah mudahkan. Tapi kalau setengah-setengah, iya ndak ini Pak Ustadz, mau di sekolah agama apa tidak? Nah itu bimbang tuh masih. Tapi kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh, ingin anak saya ini sekolah agama, sedini mungkin harus belajar agama. Karena saya sibuk kerja, cari uang, saya nggak bisa mendidiknya Pak Ustadz. Ya saran saya sekolahkan ke tempat pendidikan-pendidikan yang berbasis agama. Terkendala biaya, insya Allah kalau sungguh-sungguh benar niat kita, insya Allah bisa. Iya apa tidak Ibu? Iya, saya katakan iya. Iya apa tidak Ibu? Saya yakin iya, bisa. Intinya apa? Kejujuran niat kita itu. Wallahi itu. Dan niat itu yang tahu hanya dia dan Allah. Orang lain tidak tahu. Bisa jadi dia keluar-keluar. Saya ingin menyekolahkan anak ke agama. Tapi dia setengah-setengah, bisa jadi dalam hatinya. Dia dan Allah yang tahu. Tapi kalau benar-benar sedikit niat, jujur niatnya ingin disekolahkan, karena ini tanggung jawab dia sebagai orang tua menyekolahkan anaknya, mengajarkan anaknya ilmu-ilmu agama, insya Allah Allah mudahkan. Yakin. Apalagi dia ingin mengkader anaknya.
supaya menjadi anak yang soleh, mendoakan dia, intan surullah yang surkum. Apabila engkau menolong Allah, Allah akan tolong engkau. Intinya Allah, kejujuran niat. Kalau nggak mampu di sekolah A yang misalkan biayanya agak mahal, banyak sekolah yang ada apanya? Beasiswa. Nggak ada sekolah gratis, Bu. Anak tidak katakan gratis. Sekolah yang gratis itu gurunya tetap harus makan. Di sana harus anak-anak santrinya pun harus makan. Artinya apa? Nggak gratis sebenarnya. Tapi ada beasiswa. Ada biaya orang lain, muhsinin di sana. Dan alhamdulillah di Sumatera Barat, ya, kalau nggak di Pasaman Barat, di Sumatera Barat pun banyak pilihan-pilihan sekolah yang sesuai dengan kantong kita. Itu kalau permasalahan biaya misalkan dan seterusnya. Intinya apa? Kejujuran niat. Wallahu taala a'lam. Insyaallah bisa dipahami Ibu ya. Kita doakan semoga keluarga kita, keluarga kaum muslimin senantiasa dalam keadaan baik, ya. Teguh di atas agama, istiqomah. Ini yang payah. Keistiqomahan. Ya. Untuk senantiasa apa? Sepakat, ya, bahwasanya kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Wallahu taala alam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.